Cinta di antara jerami, gadis di padang rumput. Di bawah sinar mentari pagi, Sari berjalan menyusuri padang rumput luas dengan sabit di tangannya. Bajunya sederhana, wajahnya dipenuhi keringat, namun matanya jernih dan memantulkan ketulusan. Setiap hari, ia mengumpulkan rumput untuk pakan kambing milik tetangga demi mendapatkan upah kecil. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di rumah bambu di pinggir desa. Hari itu, angin berhembus kencang. Sari tak sengaja menatap mobil mewah yang berhenti di tepi jalan berlumpur. Seorang pria tampan dengan jas rapi keluar, tampak kesal karena mobilnya mogok. Ia adalah Arga Wijaya, seorang CEO muda perusahaan properti terkenal. Sari menghampiri dengan ragu, menawarkan air minum dan bantuan. "Kalau mau, saya panggilkan bengkel di kampung, Pak," katanya sopan. Arga menatapnya aneh, terpesona oleh kesederhanaan yang memancar dari wajah gadis desa itu. Saat bengkel datang, Arga berterima kasih dan memberikan uang. Tapi Sari menolak. "Saya bantu bukan karena uang, Pak. Saya cuma kasihan," ujarnya. Arga terdiam, hatinya tersentuh. Ia tak pernah menemui orang sejujur itu di dunia bisnis yang keras. Sejak hari itu, wajah Sari terus menghantui pikirannya. Kunjungan tak terduga. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam menggilap berhenti di depan rumah bambu Sari. Penduduk desa gempar melihat pria berjas turun membawa bingkisan. Arga datang mencari Sari. Ia ingin mengucapkan terima kasih secara layak. Sari terkejut, gugup menyambut tamu semegah itu. "Maaf, rumah saya kecil," katanya lirih. Arga tertenyum. Rumah kecil tapi hangat. Ibu Sari yang sedang terbaring sakit berusaha duduk, memaksakan senyum. Lalu Arga memanggil dokter dari kota untuk memeriksa sang ibu. Tindakan itu membuat Sari tak kuasa menahan air mata. Hari-hari berikutnya, Arga sering datang. Ia membawa obat, makanan, bahkan sempat ikut membantu memotong rumput. Penduduk desa berbisik-bisik, menuduh Sari menjual diri demi uang. Bahkan beberapa perempuan iri terang-terangan menghina mereka. Suatu sore Sari menangis di tepi sungai. Arga datang menemuinya. "Kenapa kau biarkan mereka menyakitimu?" Sari menunduk. Suaranya bergetar. "Karena sebagian dari ucapan mereka benar, Pak. Saya ini cuma tukang cari rumput. Apa pantas disukai orang seperti Bapak?" Arga menatapnya tajam. "Jangan pernah ukur dirimu dari pakaian dan pekerjaanmu. Nilai manusia ada di hatinya." Namun, kabar itu sampai ke media setelah seseorang diam-diam memotret mereka. CEO Arga Wijaya dekat dengan gadis desa. Jadi headline pemotongan saham perusahaan Arga. Dewan direksi menegurnya, bahkan calon tunangannya, anak konglomerat, mengancam putus. Arga terjebak antara cinta dan tanggung jawab. Ia memilih pergi sementara untuk menenangkan keadaan. Tapi kepergiannya membuat Sari patah hati. Ia yakin dunia mereka memang tidak seharusnya bersatu. Luka dan doa. Sejak kepergian Arga, Sari kembali pada kehidupannya yang sepi. Ia menghabiskan waktu di ladang, menatap langit yang dulu terasa hangat ketika Arga hadir. Ibunya berusaha menghibur, namun Sari tahu ibunya sendiri menyimpan kesedihan melihat anaknya terluka. Di kota, Arga menghadapi tekanan luar biasa. Saham perusahaannya turun, dan media terus menyorot kisah cintanya dengan gadis desa. Ia dipaksa memilih antara mempertahankan cinta atau menyelamatkan reputasi. Sementara itu, penyakit Ibu Sari semakin parah. Di malam sunyi, Sari berdoa, "Tuhan, jangan biarkan aku menyesal mencintainya. Cukup lindungi dia." Namun takdir berputar cepat. Seorang perawat dari kota datang membawa kabar. "Tuan Arga yang mengirim kami. Ia ingin memastikan ibumu dirawat di rumah sakit." Sari menangis haru, menyadari Arga masih peduli meski jauh. Di bawah hujan deras malam itu, Sari menatap ke arah jalan raya, berharap suatu hari mobil hitam itu datang kembali. Ia masih menunggu, meski tanpa janji. Pertemuan di rumah sakit. 2 bulan berlalu sejak Arga pergi. Sari fokus merawat ibunya di rumah sakit kota.
Tak menyangka biaya perawatan itu ternyata dibayar oleh seseorang bernama Donatur AW. Ia tak tahu bahwa inisial itu adalah milik Arga. Suatu sore di lorong rumah sakit, langkahnya terhenti. Di sana berdiri Arga dengan wajah lelah, tapi mata yang penuh rindu. "Sari," suaranya serak. Sari tercekat. Hatinya bergetar antara marah dan haru. "Kenapa kau lakukan semua ini?" "Karena aku peduli," jawab Arga lirih. "Aku ingin menepati janji, menjaga ibumu." Namun kebahagiaan itu tak lama. Ibu Sari tiba-tiba kolaps dan dilarikan ke ICU. Mereka berdua berdoa di luar ruangan, tangan saling menggenggam erat. Dengan nafas terakhirnya, sang ibu berbisik, "Kalau kalian saling mencintai, jangan biarkan dunia memisahkan." Beberapa jam kemudian, Ibu Sari pergi dengan tenang. Sari menangis dalam dekapan Arga. Dalam kehilangan itu, mereka menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang lahir dari luka dan bertahan meski dunia menentang. Pengorbanan. Usai pemakaman ibunya, Arga mengajak Sari pindah ke kota. "Aku ingin kau belajar, jadi wanita hebat yang tak lagi dipandang rendah," katanya dengan nada lembut. Tapi Sari menunduk, matanya merah. "Aku tak pantas berada di dunia Bapak. Aku cuma gadis pencari rumput." Arga menghela nafas. "Justru itu alasan aku ingin membantumu." Sari menolak secara halus, memilih bekerja di desa sambil menata hati. Tapi diam-diam, Arga mendaftarkan Sari dalam program beasiswa dengan nama samaran. Tanpa tahu siapa di baliknya, Sari menerima beasiswa itu dan melanjutkan kuliah pertanian di kota. Hari-hari terasa sepi bagi Arga, namun ia bahagia melihat Sari perlahan maju. Di tengah kesibukannya membangun kembali reputasi perusahaannya, ia menyimpan satu rahasia. Cintanya masih sama, hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Mereka hidup di dunia berbeda, tapi hati mereka masih berjalan di arah yang sama, menuju satu takdir yang belum tersentuh. Gadis yang berubah. 5 tahun kemudian, Sari telah menjadi wanita dewasa, berpendidikan, dan percaya diri. Ia kini bekerja sebagai konsultan di proyek sosial pertanian milik perusahaan besar yang baru ia kenal, tanpa tahu bahwa perusahaan itu milik Arga. Hari presentasi tiba. Di ruang rapat megah, langkah Sari terhenti. Saat melihat sosok di ujung meja, Arga, waktu seolah berhenti. Pria itu menatapnya penuh kebanggaan, bukan lagi kasihan. Setelah rapat, Arga mengajaknya berbicara di taman gedung. "Kau sudah berhasil, Sari," katanya lembut. Sari menunduk, menahan air mata. "Dan ternyata, semua ini karena Bapak." Arga menyumbal, "Aku hanya menepati janjiku pada ibumu." Sari menatapnya dengan mata berkaca. "Aku tidak tahu harus berterima kasih atau marah, tapi satu hal yang tak berubah, aku masih mencintaimu." Arga menggenggam tangannya. "Kalau begitu, jangan pergi lagi." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka tersenyum tanpa rasa takut. Cinta di balik jerami. Setahun kemudian, Arga mengundang Sari kembali ke desa tempat mereka pertama kali bertemu. Padang rumput itu masih sama, hijau dan damai. Angin berhembus pelan membawa kenangan masa lalu. Arga turun dari mobil dengan pakaian sederhana, tanpa jas mewah, hanya membawa cincin kecil di saku. Ia berjalan mendekati Sari yang sedang memetik bunga rumput. "Kau masih ingat tempat ini?" tanyanya. Sari menyembal. "Bagaimana aku bisa lupa? Disinilah semuanya bermula." Arga berlutut, menatapnya dengan dalam. "Aku pernah kehilangan banyak hal, jabatan, nama baik, bahkan diriku sendiri. Tapi aku tak ingin kehilanganmu lagi." Air mata Sari menetes, bahunya bergetar. "Aku dulu hanya gadis pencari rumput, tapi kau ajarkan aku bahwa cinta tak mengenal kasta." Arga menyematkan cincin di jarinya. Mereka berpelukan erat di bawah langit senja, diiringi desir angin yang lembut. Cinta yang dulu tumbuh di antara rumput liar kini mekar sempurna, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tak selalu lahir dari kemewahan, tapi dari hati yang saling menemukan di tempat paling sederhana.
aku temui.